Hah? Mama lihat, mama lihat. Oh iya, ini berarti benar. Adik, ambilin Alkitab Mama di kamar, Dek, yang pakai ini. Mama air panas dulu ya.
Bisa Ini Anessa. Yun. Itu sebal. Apa namanya? Can onjil nih. Apa namanya? Onjil Kak, arci gitu. Udah belum mainnya? Udah belum? Udah belum mainnya? Belum. Udah. No. Panas, panas. Panas. Mama. Shalom Aleihim dan selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dikarenakan pandemi yang belum berakhir, maka kita melaksanakan ibadah istri prajurit yang ditinggal tugas oleh suami secara online. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan untuk kita perhatikan bersama selama kelangsungan ibadah kita. Selama ibadah berlangsung, kami mohon agar ibu-ibu mengaktifkan kamera, kecuali dikarenakan ada masalah dalam jaringan, menonaktifkan suara, kecuali ingin berbicara, dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Kami mohon agar ibu-ibu sekalian dapat mengikuti ibadah sebagaimana biasa kita lakukan di dalam gedung gereja dengan tertib, bergembira, dan bergairah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum ibadah mulai, saya mengundang kita semua untuk dapat bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu PKJ nomor 3, Ajaib Namanya. Ajaib namanya.
Ibu sekalian, sebelum ibadah kita dimulai, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, karena begitu besar kasih-Mu ya Bapa, Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan masing-masing kami, hingga pada saat ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah ini. Walaupun kami terpisah ya Tuhan jarak dan waktu, tapi kami yakin dan percaya Bapa, ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat yang luar biasa yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Engkau pakai kami, Engkau buka hati kami ya Bapa, agar supaya firman yang akan kami dengarkan sebentar tidak lalu dengan sia-sia, melainkan dapat menolong kami untuk dapat memperbaiki kehidupan kami ke depannya. Bapa dalam surga, menyertai acara kami dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan baik. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah ibu-ibu sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, baiklah kita akan menyanyikan satu buah lagu, Seperti Rusa, Pribadi yang Mengenal Hatiku, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Seperti
Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan yang rindu pada saat ini untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami saat ini untuk kami dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami. Inilah doa kami, inilah diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-24. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ke-24 dengan judul pengintai-pengintai di Yeriko. Saya akan membacakan bagi ibu-ibu sekalian. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24 demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan."
Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak akan bersalah, tapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu dan yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesungguhnya itu dilepaskannya lah. Sesudah itu dilepaskannya lah. Orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermizi itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahwa seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibu-ibu yang saat ini ikut bersama dalam ibadah istri prajurit, kita mau belajar tentang seorang yang bernama Rahab. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa ia adalah perempuan sundal. Dalam Yosua pasal 2 ayat 1 dikatakan, maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seberang seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah, menarik ibu-ibu, mari kita dengar baik-baik bagian ini. Perempuan sundal itu bisa dikategorikan seperti seorang pelacur. Bagian pertama, dia adalah pelacur, orang yang dalam tradisi orang Israel adalah orang berdosa. Orang yang hidup dalam kenajisan, berdosa. Tapi mari kita pelajari mengapa perempuan ini menjadi seorang perempuan sundal. Pertama, kita lihat siapakah perempuan ini. Ia adalah seorang perempuan yang memiliki rumah bertingkat. Dalam Alkitab kita dikatakan, kedua orang itu disembunyikan di sotoh rumah. Artinya di tempat yang tinggi. Itu bicara tentang tingkat. Kalau begitu, nampaknya perempuan ini sebelum menjadi seorang perempuan sundal, ia adalah seorang istri dari suami yang kaya karena dilambangkan dengan rumah yang bertingkat. Oke? Itu tafsiran ibu-ibu ya. Beberapa tafsiran mengatakan seperti itu. Bahwa dia adalah seorang perempuan yang kaya karena ia memiliki rumah yang bertingkat. Nampaknya kemudian ia menjadi seorang pelacur. Mengapa? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena suaminya meninggal dunia. Saudara, ibu-ibu, kita masih di tempat yang enak, Indonesia yang bebas. Tetapi kalau di negeri Timur Tengah, khususnya di Taliban, tetap memakai tradisi zaman perjanjian lama bahwa perempuan tidak boleh bekerja. Perempuan tidak boleh bekerja, ibu-ibu. Jadi dia hidup sepenuhnya dari gaji suaminya, dari penghasilan suaminya. Dan ketika ia sudah tidak lagi punya suami, dari mana dia bisa hidup? Tidak ada. Ada satu film yang menarik ibu-ibu, tentang seorang suami yang ditangkap karena dianggap melakukan sebuah pelanggaran norma kehidupan, perlawanan politik, karena hasutan dari seorang musuhnya, musuh bisnisnya yang sangat tidak suka dengan dia. Dan ini ada di Taliban, dan ini menjadi sebuah film dokumenter yang pendek tapi menarik sekali, dan sempat diperlombakan dalam sebuah perlombaan film dokumenter internasional. Lalu sang suami itu ditangkap. Lalu hidup dari anak dan istrinya morat-marit. Istri tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja. Anak-anak apalagi.
Maka seorang anak yang pertama, perempuan menyamar, menggunting rambutnya, dan berpakaian sebagai seorang laki-laki untuk keluar mencari nafkah. Sebenarnya dia tidak boleh karena masih kecil. Tapi dia berlagak sebagai seorang anak muda. Padahal dia perempuan masih anak-anak. Dalam usahanya tersebut, ia juga mencari informasi tentang di mana ayahnya berada. Hidup keluarga ini morat-marit, sangat hancur berantakan kalau tidak ada dari anak perempuan yang menyamar jadi laki-laki tadi yang bekerja di pasar untuk menghidupi keluarganya. Dan itu tradisi perjanjian lama, ibu-ibu. Jadi perempuan tidak boleh bekerja, apalagi keluar rumah tanpa seizin laki-laki. Nah, itu masih ada dalam tradisi dari agama tertentu, saudara. Nah, nampaknya dalam situasi seperti itulah Rahab ini kemudian mengambil jalan pintas untuk menjadi seorang pelacur. Boleh nggak pelacur di tengah-tengah situasi itu? Tidak diperbolehkan, tetapi tentu ini gerakan bawah tanah. Maksudnya sembunyi-sembunyi untuk dapat memberikan mereka makan dan hidup. Itu sebabnya kedua orang laki-laki itu masuk ke rumah Rahab. Saudara, seorang janda didatangin dua orang laki-laki, dan itu dianggap biasa karena semua orang sudah tahu bahwa ini adalah perempuan sundal yang menjajankan dirinya untuk menghidupi hidupnya. Nah, laki-laki itu datang lalu tidur di sana. Alkitab tidak menjelaskan tidur dalam arti apa, tapi kita bisa menangkap bahwa mereka tidur untuk menginap di rumah itu. Betapa hancurnya seorang perempuan di masa itu, saudara. Betapa kacaunya hidup seorang perempuan di masa itu ketika suaminya tidak ada atau suaminya meninggal dunia. Tetapi apa yang menarik, ibu-ibu? Mari kita lihat sikap dari seorang perempuan sundal. Perempuan pelacur yang tidak punya harga diri di hadapan masyarakat pada saat itu. Apa yang terjadi? Perempuan ini rupanya tahu bahwa kedua pengintai itu, kedua yang tinggal di rumahnya itu, yang diterima dalam rumah itu adalah pengintai Israel. Itu sebabnya perempuan itu menyelamatkan kedua orang hamba Tuhan itu berada di atas soto rumahnya. Dan bukan hanya itu, dalam ayat 6 dikatakan di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Mereka disembunyikan di sana. Mengapa bisa seperti itu? Karena nampaknya Rahab yang berdosa ini, dia tahu orang yang datang itu bukan orang sembarangan. Ia tahu orang yang datang itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Itu sebabnya ia berkata, ayat 9, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Menarik yang kedua, ibu-ibu. Sekalipun dia adalah perempuan sundal, sekalipun dia adalah seorang pelacur, apapun alasannya agar ia dapat hidup dengan melacurkan diri, ia adalah seorang yang mendengarkan tentang siapa itu Tuhan. Ia adalah seorang yang tahu siapa itu Tuhan. Walaupun agamanya berbeda. Rahab tentu bukan orang Israel yang menjadi pengikut kepada Allah Yehova. Tapi ia adalah penyembah Allah yang lain. Dewa-dewa yang lain. Tetapi ia tahu bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Ia tahu bahwa ada misi Allah dalam diri orang ini. Sehingga apa yang terjadi? Ada dua catatan ibu-ibu yang menarik. Catatan yang pertama adalah karena ia tahu ini orang yang bukan sembarangan, ia selamatkan. Ia bantu, ia tolong agar misi Allah tercapai untuk merebut tanah Kanaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu adalah selain itu ia kemudian melakukan bergening tawar-menawar kepada dua orang laki-laki yang menginap di tempatnya. Apa tawarannya? Dia bilang begini, aku akan sembunyikanmu, selamatkanmu, dan keluarkanmu dari tempat ini. Tapi ingat, ketika engkau menyerang daerah ini, ketika engkau menghancurkan tempat ini, ketika engkau melululantahkan daerah ini, ingatlah akan aku dan keluarga-keluarga. Di dalam ayat 12 dikatakan, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya.
bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ada dua bagian. Bagian yang pertama, dia tahu bahwa ini bukan orang sembarangan. Karena orang ini adalah utusan Tuhan. Dua orang pengintai itu adalah utusan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara dengan dua orang ini. Tetapi sekaligus juga dia mengingatkan pada orang ini. Aku akan tolong engkau untuk menjalankan misimu dengan baik. Tapi ingat aku dan keluargaku. Tolong kami ketika engkau menyerang, selamatkan kami. Nah, apa pesan yang terbaik bagi kita saat ini, ibu-ibu? Yang pertama saya mau katakan. Maafkan saya. Sangat maafkan saya, bahwa saya yakin kehidupan ibu-ibu adalah kehidupan yang berbeda dengan Rahab. Kehidupan ibu-ibu dalam status sosial masyarakat berbeda dengan Rahab. Yang berdosa, pelacur, berbeda dengan Rahab. Oke, itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua kita pelajari. Jika Rahab mendengar tentang rencana Tuhan kepada bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian itu, dia hanya tahu dengar cerita bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang dahsyat. Allah orang Israel adalah Allah yang luar biasa. Dikatakan dalam ayat 10, ibu-ibu dengar baik-baik ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Rahab hanya mendengar, ibu-ibu. Rahab hanya dengar kata tentang itu. Bahwa Tuhan orang Israel adalah Tuhan yang membelah laut Tiberau. Allah orang Israel adalah Allah yang menghancurkan raja-raja di sungai Yordan. Tetapi kita, ibu-ibu, tidak hanya mendengar sekarang ini. Tapi percaya kepada Yesus Kristus. Itu bagian kedua. Bagian pertama, ibu-ibu tentu berbeda. Saya yakin berbeda dengan Rahab perempuan sundal itu. Secara ekonomi, ibu-ibu berbeda. Karena suami masih mencukupi seluruh kehidupan kita. Tidak seperti Rahab yang harus melacurkan dirinya demi hidup makannya. Membiayai keluarganya, ibu, bapak, dan adik-adiknya. Itu berbeda. Yang kedua, kalau Rahab hanya mendengar kata orang tentang Allah Israel. Ibu-ibu kan tidak. Ibu-ibu percaya akan kuasa Tuhan yang menyertai. Bagian kedua. Bagian ketiga. Jika Rahab memohon, aku akan selamatkan kalian. Tapi ingatlah aku dan keluargaku jika kalian akan berperang. Selamatkanlah aku. Yang ketiga, kita pelajari apa? Rahab memohon pada dua orang yang menginap di penginapannya. Tapi kita memohon doa kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk keselamatan keluarga kita. Rahab memohon, dikatakan ayat 13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Yang ketiga kita pelajari. Saudara, ibu-ibu, ketiga kita pelajari bahwa kita menjadi seorang pendoa. Bahwa kita menjadi seorang pendoa. Kita menjadi pendoa. Untuk siapa? Untuk suami yang saat ini sedang berada jauh dari kita. Ibu-ibu akan menjadi pendoa untuk anak-anaknya. Seperti Rahab yang memohon kepada dua orang pengintai itu. Untuk selamatkanlah kami. Kita menjadi ibu-ibu yang mendoakan suami. Mendoakan anak-anak. Agar apa? Agar kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Agar Tuhan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Menyelamatkan nyawa suami kami dari maut.
Ini penting. Perempuan yang berdoa. Ibu-ibu, saya mau tanya bagi ibu-ibu saat ini. Sudah berapa lama suami kita bertugas? 1 sampai 2 bulan ini. Pertanyaan saya, selama mereka tugas, adakah jam khusus doa untuk suami? Jangan jam yang biasa, makan, minum, tidur. Tuhan, kami mau makan, teringat akan suami kami, berkati dia hari ini. Tuhan, kami mau tidur, teringat akan suami kami yang bertugas, selamatkan mereka. Tuhan, kami bersyukur pagi ini sudah bangun tidur, teringat akan suami kami. Tuhan berkati mereka. No, tidak cukup. Engkau harus belajar dari Rahab ini. Rahab ini percaya akan Tuhan Israel. Rahab ini percaya bahwa Tuhan itu sudah membelah laut Tiberau. Tuhan ini yang memberkati bangsa Israel. Dia memohon khusus untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi, ibu-ibu yang ditinggal tugas, jangan teringat akan suami kami. Tapi punya waktu khusus berdoa untuk suami. Khusus berdoa untuk menopang suami. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana dan situasi apa. Tapi jika kita menjadi seperti Rahab yang berdoa, memohon dengan khusus untuk keluarganya. Dan taat, mari kita lihat yang keempat kita pelajari. Lalu jawab kedua orang itu padanya ayat 14. Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami menunjukkan terima kasih kami kepadamu. Ayat 15, dengar baik-baik ibu-ibu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Lalu apa yang menarik? Dikatakan dalam ayat yang ke-18. Sesungguhnya, 17. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayah ibumu serta saudara-saudaramu serta seluruh keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Yang keempat apa? Ketaatan ibu-ibu. Rumah itu tidak akan diserang kalau ada tali yang berjulur sebagai tanda bahwa rumah ini dijaga. Dan semua orang Israel akan menyerang itu tahu bahwa itu rumah Rahab. Jangan diganggu. Asalkan semua berada dalam rumah itu dan dikasih tanda tali. Apa yang menarik mau saya katakan ibu dan bapak, ibu-ibu? Bagian ini. Ketaatan itu tanda bahwa engkau sungguh membawa keluargamu pada Tuhan. Ketaatan itu tanda bahwa engkau sungguh berserah pada Tuhan. Apa jadinya Rahab kalau kemudian dia tidak menaruh tali itu? Habislah dia, dihajar karena tidak ada pembeda manakah rumah yang dijaga dan manakah rumah yang lepas. Jadi ketaatan pada Tuhan yang keempat ini penting sekali ibu-ibu. Doa pergumulan ketaatan ini yang penting untuk terus menanti sampai selesai semuanya. Dan itu yang terjadi. Ketika rumah Rahab menaruh tali itu, maka seluruh rumah di daerah itu hancur luluh lantah. Jika kita membaca lebih lanjut teks Yosua ini, hanya satu rumah Rahab yang tak tersentuh sama sekali. Karena apa? Karena ada tanda kesetiaan, tanda bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka seluruh rakyat yang menyerbu, seluruh pasukan Israel menyerbu, tidak mengganggu-gugat rumah tersebut. Lalu apa yang menarik ibu-ibu? Sekarang mari kita lihat. Saya mengajak kita untuk melihat kitab Matius pasal yang pertama. Ini menarik sekali. Kitab Matius pasal yang pertama. Ayat kelima. Kitab Matius pasal pertama ayat kelima. Ibu-ibu lihat ya Alkitabnya ya. Dengar baik-baik, saya akan bacakan Injil Matius pertama ayat kelima. Apa dituliskan? Salmon memperanak Boas dari Rahab. Boas memperanak Obed dari Rut, Obed memperanak Isai, dan seterusnya sampai kemana? Ayat 16.
Yakub memperanak Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Apa yang menarik saya katakan? Perempuan sundal ini, perempuan pelacur ini, karena ketaatannya pada Tuhan, dicatat oleh Alkitab bahwa dari keturunan perempuan sundal itulah lahir Yesus Kristus Tuhan. Dari perempuan yang kacau balau ini lahirlah keturunan Yesus Kristus. Apa yang mau saya katakan bagi saudara-saudara, ibu-ibu? Ketaatanmu sebagai seorang istri, kesetiaanmu sebagai seorang istri, doamu yang begitu lekat dan melekat di hati Tuhan untuk suamimu, maka keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Oh, luar biasa. Keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan Rahab dicatat oleh Alkitab. Dan bahkan dalam bagian terakhir dikatakan, dari situlah lahir Yesus yang disebut Kristus. Wow, istimewa. Perempuan berdosa yang menyelamatkan keluarga. Bahkan Alkitab mencatat, perempuan itu namanya ada. Dan menjadi silsilah dari nenek moyang. Lahirnya Yesus yang disebut Kristus. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia taat, dia setia, dia percaya akan kuasa Tuhan. Ibu-ibu, engkau mau lihat suamimu diberkati? Engkau mau melihat anak-anakmu diberkati? Belajar dari Rahab ini. Ia menjadi seorang pendoa. Dia memohon kepada dua orang yang menginap di tempat dia. Selamatkan kami. Kita memohon pada Allah. Selamatkan suamiku. Selamatkan keluargaku. Dan kita bisa melihat masa depan anak-anak kita, keluarga kita, dari seorang ibu, seorang istri yang tunduk, taat, dan menyerahkan keluarganya kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ibu-ibu, tetap setia, tetap semangat, menjadi pendoa bagi keluarga. Nah, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk bisa menjadi orang-orang yang membawa keluarga kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Kami sudah belajar tentang bagaimana Rahab, seorang perempuan sundal berdosa. Tapi ia punya keyakinan kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, ia memohon khusus kepada dua orang yang menginap di tempatnya. Untuk menyelamatkan ia dan keluarganya. Dan keempat kami pelajari ketaatannya, kesetiaannya, dengan menantikan penyelamatan Tuhan, dengan tali kermizi yang dilambangkan sebagai rumah yang dijaga, mendatangkan dampak yang luar biasa. Ia dan seisi rumahnya selamat, dan bahkan diberkati Tuhan. Rahab perempuan sundal itu tercatat di dalam Alkitab sebagai keturunan dari nenek moyang Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini mungkin sulit untuk dicerna dalam bahasa ibu-ibu. Tapi Tuhan menolong agar dapat ditangkap dengan baik dengan cara kami, bahasa kami yang sederhana. Sehingga pesan firman Tuhan ini bermakna bagi hidup ibu-ibu di dalam masa-masa penantian suami dalam tugas. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kabar sukacita, kekuatan penghiburan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita
Bagi ibu-ibu yang ada di rumah, dapat mengirimkan persembahannya dengan men-scan barcode yang ada di layar handphone, laptop, atau TV ibu-ibu yang berada di rumah. Sebelum memberikan persembahan, kita akan membacakan bersama-sama nats yang menjadi dasar persembahan kita yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil mengantarkan persembahan kita, marilah kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 146, Bawa Persembahanmu. Ibu-ibu, kita akan berdoa syafaat dan saya akan berdoa khusus dengan menyebutkan nama ibu-ibu satu persatu. Bila ibu-ibu percaya akan kuasa dan hadirat Allah, saya mengajak untuk engkau memegang tanganmu dan meletakkan di dadamu untuk setiap nama yang akan saya doakan dan bawa pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan yang menyelamatkan dan memimpin dan menyertai hidupmu. Saya akan menumpangkan tangan berkat ini bagi setiap ibu-ibu dan mari kita berdoa. Saat ini kami mau berdoa dalam syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi apa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, untuk apa yang Tuhan berikan dalam berkat dan rezeki bagi kami. Kami berdoa, Tuhan berkati semua yang ada dalam diri kami, yang kami persembahkan kepada Tuhan melalui persembahan saat ini, dan di dalamnya juga bagi kami yang masih menyimpan beberapa bagian, biarlah kami boleh menggunakannya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau berdoa dengan setiap nama-nama yang akan kami sebutkan. Tuhan berkati satu persatu. Kami doakan Ibu Daniel Armando Rintuh. Kami doakan Ibu Hotma Elvino. Kami berdoa untuk Ibu Melkes Dun. Kami berdoa untuk Ibu Yos Erwin. Kami berdoa untuk Nyonya Daniel Lakalai. Kami berdoa untuk Nyonya Esau Batuael. Kami berdoa untuk Nyonya Federesius Grup 3. Kami berdoa untuk Nyonya Agripa Grup 1. Kami berdoa untuk Nyonya Abraham Mako. Kami berdoa untuk Nyonya Alfred, Nyonya Alves, Nyonya Aris Budi.
Nyonya Yosua, Nyonya Leonardo, Nyonya Lisa Danu, Nyonya Matius Teddy, Nyonya Mona Alan, Nyonya Novlan, Nyonya Novrianus, Nyonya Oswaldo, Nyonya Panggah, Nyonya Redi, Nyonya Reinhardt, Nyonya Rizky Oliger, Nyonya Robert, Nyonya Siko, Nyonya Sumardi, Nyonya Timothy, Nyonya Witono, Nyonya Andi Barus, Nyonya Andi Setepu, Nyonya Andreas Tolan Tonggo, Nyonya Adrianto Hutapea, Nyonya Bernard Manafe, Nyonya Girsang, Nyonya Henry Purba, Nyonya Ignatius Kodaib, Nyonya Laurentius, Nyonya Renoten, Nyonya Rio Jabu, Nyonya Sanjo Simamura, Nyonya Sitorus, Nyonya Sony, Nyonya Justus Alexander Safi, Nyonya Ibu Penatua Risma Nababan, Ibu Penatua Lestari Belegur, Ibu Penatua Sontia Gajah, Nyonya Zimri, dan Ibu Yuli Wayan Eko. Ke dalam tangan Tuhan kami berdoa untuk setiap nama-nama yang kami sebutkan, agar damai sejahtera pemeliharaan Tuhan terjadi pada keluarga mereka. Dan di dalamnya demikian juga untuk suami mereka yang sedang bertugas, Tuhan memelihara dan menjaga serta melindungi. Hari ini kami mau menjadi Rahab yang berdoa untuk keluarga kami, yang berdoa dan memohon untuk berkat bagi setiap orang-orang yang kami cintai. Bagi suami kami yang sedang dalam penugasan di dalam satuan tugas Mandala, Newangkawi, Walet, Bais, Poso, dan penugasan-penugasan di tempat yang lain, di dalam dan di luar negeri. Tuhan berkati, lindungi pasangan kami. Jauhkan mereka dari mara bahaya. Biarlah kami memberi tanda, bukan dengan tali kermisi, tapi tanda dengan doa khusus. Doa yang kami ucapkan terus-menerus. Doa yang terus kami bawa bagi pasangan kami. Tuhan, belas kasih-Mu bagi mereka. Berikan kesehatan dan keberhasilan dalam tugas. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, bencana, atau hal-hal buruk, termasuk saat ini. Jika saat ini kami sedang berhadapan dengan COVID-19, jauhkan pasangan kami dari semua yang jahat. Kami sebagai istri, Tuhan berkati. Tuhan menopang kami. Kami sungguh mau menjadi Rahab yang berdoa bagi anak-anak kami. Mau berdoa bagi keluarga kami, bagi suami kami. Yang sungguh-sungguh mau membawa keluarga kami ke dalam haribaan Tuhan. Karena dari situlah kami merasakan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan masa depan anak-anak kami. Lindungi mereka dalam pendidikan, sertai mereka dalam pergaulan, dan jagai mereka Tuhan dalam kesehatan dan kekuatan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memelihara dan menyertai setiap kehidupan kami saat ini. Ada 51 orang yang hadir dalam pertemuan Zoom meeting ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Karena bukan siapa yang kami percaya, tetapi Allah yang telah membelah laut Tiberau. Allah yang membawa kehidupan bagi bangsa Israel. Allah juga yang membawa kehidupan bagi kami. Inilah doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita akan menaikkan pujian terakhir dari persekutuan kita dengan nyanyian satu-satu yang kuandalkan.
Hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Dan andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadilah seperti Rahab yang berdoa untuk keluarganya. Untuk kehidupan masa depan keluarga dengan penyertaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan bagimu. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk untuk mengambil satu teduh sejenak. Amin. Ibu-ibu terima kasih untuk kehadiran dalam perjumpaan pada saat ini. Dan jika ada hal-hal tertentu yang ingin ibu-ibu sampaikan bisa chat saya. Nanti bisa minta nomor WA untuk mungkin ada doa khusus yang perlu saya doakan untuk ibu-ibu. Silakan, saya punya waktu bersama dalam doa untuk ibu-ibu. Terima kasih untuk pelayanan semuanya dan jika ada pengumuman, kami persilahkan untuk Ibu Mona memberikan beberapa catatan bagi kita bersama. Tuhan berkati. Amin. Baiklah ibu-ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada pengumuman, kami persilakan. Izin ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, kami berikan kesempatan. Izin ibu, mungkin dari Ibu Elvino ada yang mau disampaikan. Kami berikan kesempatan ibu. Bang Oel dibuka bang. Bisa nggak? Dibuka. Nggak ada ya. Baik Ibu, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita akan adakan sesi foto bersama. Jadi untuk ibu-ibu yang kameranya off, kami harapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama dan akan dipandu oleh Bang Yoel. Silakan Bang. Frans. Ayo. Ayo. Pakai ini dulu. Aku pakai masker. Mimbar geser. Mandohot euy.
Terima kasih ibu-ibu semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hah? Selamat malam. Selamat malam. God bless you. Tuhan berkati.